Tentunya ini merupakan salah satu tindak lanjut dari instruksi Presiden yang sebelumnya mengatakan untuk melakukan penyelesaian lebih cepat terkait dengan banjir yang terjadi di Sumatera. Kita akan bergabung dengan rekan Anwar Fuadi yang juga sudah berada di lokasi dalam kunjungan Presiden kali ini. Selamat pagi Adi, seperti apa situasi terkini di sana dan dijadwalkan ini Presiden akan mengunjungi wilayah terdampak di mana saja, Anwar? Ya, Febrian, bisa Anda saksikan saat ini Presiden Prabowo Subianto ini baru saja mendarat di Bandara Silangit di Tapanuli Utara, dan ini Presiden sedang menaiki helikopter kepresidenan memang sudah disiapkan untuk mengantar Presiden ke sejumlah lokasi khususnya tempat pengungsian. Informasi yang kami dapatkan, lokasi pertama yang akan dikunjungi adalah Tapanuli Tengah, dan saat ini helikopter ini akan membawa Presiden terbang ke lapangan Gor Pandan, Jalan Ferdinand Lumban Tobing, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Intinya adalah Presiden ingin melihat langsung kondisi di pengungsian, ingin memastikan penanganan bencana ini benar-benar berlangsung terkoordinir dan juga cepat sehingga bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh bencana. Ini merupakan bagian sebelumnya Presiden sudah menginstruksikan juga jajarannya untuk kemudian bertindak cepat begitu ya, memastikan bahwa penanganan pengungsi ini berjalan dengan baik. Nah, nanti Presiden akan meninjau posko pengungsian warga yang terdampak banjir dan juga akan melihat langsung trauma healing yang ada di gor tempat pengungsian di Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah ini merupakan salah satu daerah yang terdampak paling parah akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu terakhir. Dan kalau kita lihat ya, data dari BNPB yang diumumkan secara harian di Tapanuli Tengah ini, jumlah korban yang terdampak ini cukup banyak, dan begitu pula dengan korban meninggal juga cukup banyak begitu, sehingga Presiden ingin melihat langsung kondisi yang ada di sana. Dari catatan kami, Tapanuli Tengah ini terbanyak, kurang lebih korban yang meninggal ada sekitar 70-an orang, dan juga ratusan lainnya ini harus mengungsi begitu ke tempat-tempat pengungsian yang ada di sana. Dari Bandara Silangit ke Tapanuli Tengah memang aksesnya terputus begitu, karena memang Tapanuli Utara ya, tempat saya melaporkan saat ini di Silangit, ada akses jalan yang terputus kurang lebih 60 km yang menghubungkan Tarutung dengan Sibolga dan juga melewati Tapanuli Tengah, sehingga untuk mengakses daerah tersebut Presiden Prabowo Subianto harus menggunakan helikopter, selain juga supaya perjalanan ini lebih cepat. Nah, setelah dari sana nanti ini akses darat sudah bisa dilalui setelah tiba di Tapanuli Tengah, nanti Presiden bisa leluasa begitu menggunakan jalur darat ke sejumlah lokasi termasuk ke tempat-tempat pengungsian. Febrian, ini bisa kita lihat helikopter sudah bersiap untuk terbang ke sana. Namun kami awak media di sini, karena memang keterbatasan seat ya, hanya ada 2 helikopter yang bisa mendarat di lokasi, sehingga hanya Presiden Prabowo dan rombongan serta sejumlah pejabat yang bisa datang langsung ke sana untuk menyaksikan langsung lokasi pengungsian yang ada di sana. Ya, sebelumnya kita tahu Presiden Prabowo Subianto sejak awal di tanggal 25 November 2025 ini sudah memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat dan juga terus mengirimkan bantuan. Untuk pos-pos bantuan ini memang ditempatkan di sejumlah bandara begitu ya, termasuk Bandara Silangit tempat saya melaporkan saat ini, sehingga nanti bisa disalurkan juga ke bandara-bandara kecil yang ada di sekitar lokasi terdampak bencana. Misalnya kalau untuk di Tapanuli Tengah ini bantuan bisa di-drop di Bandara Pinang Sori atau Ferdinand Lumban Tobing yang ada di Pinang Sori. Nah, dari sana nanti akan disalurkan via jalur darat. Begitu juga di daerah provinsi lain, misalnya ya, bantuan bisa di-drop di Banda Aceh misalnya, lalu kemudian nanti akan dibawa dengan menggunakan pesawat terbang ke Lok Sumawe ataupun bandara-bandara kecil
yang ada di wilayah terdampak bencana. Karena memang untuk jalur darat saat ini masih banyak yang terputus sehingga butuh waktu untuk dilakukan pengerjaan. Dan ini Presiden Prabowo Subianto juga sejak awal sudah memerintahkan jajarannya untuk membuka akses, terutama akses jalan menuju ke lokasi terdampak bencana sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terisolir. Bantuan bisa disalurkan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan bantuan seperti itu. Selain akses jalan gitu ya, akses jalan darat, khususnya Presiden juga sudah memerintahkan agar akses komunikasi ini bisa dibuka. Pemerintah sendiri sudah mengirimkan misalnya ada alat bantu komunikasi seperti Starlink, lalu kemudian juga dari Komdiji menyediakan alat Satria 1 begitu yang ditempatkan di sejumlah lokasi untuk mempermudah akses komunikasi ke daerah yang terdampak bencana. Selain itu operator seluler ini juga sudah dikumpulkan oleh pemerintah begitu agar bisa mempercepat normalisasi untuk layanan provider mereka, sehingga ketika semua terhubung begitu, baik itu komunikasi, akses darat, lalu kemudian listrik, ini PLN juga sudah bekerja untuk listrik ini termasuk juga menyalurkan genset ya untuk membantu penerangan. Nah, ketika semua akses ini terbuka, tentu penanganan bencana ini bisa lebih cepat. Karena di masa tanggap bencana ini Presiden memang perintahnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kemudian melakukan evakuasi secepat mungkin, memastikan bantuan bisa tersalurkan ke daerah-daerah terdalam sekalipun begitu ya, ke daerah-daerah pelosok ini bantuan harus masuk sehingga tidak ada masyarakat yang kekurangan, sehingga tidak ada kepanikan di sana yang berujung kemudian tindakan-tindakan seperti penjarahan ataupun kelaparan. Sehingga ini yang menjadi fokus dari pemerintah. Dan hari ini begitu Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan langsung bagaimana kondisi masyarakat di pengungsian. Ini kita lihat helikopter sudah menuju ke runway untuk kemudian terbang ke lapangan GOR yang ada di Tapanuli Tengah, daerah yang paling parah terdampak di wilayah Sumatera Utara ini. Kita akan pantau nanti seperti apa kegiatannya. Kalau dari informasi yang kami terima seperti yang saya sampaikan tadi, selain akan berinteraksi dengan para pengungsi, Presiden juga akan melihat nanti proses trauma healing begitu ya, karena juga banyak anak-anak yang ada di selain sana. Presiden ini akan tentu juga menuju butuh ke trauma healing. Tapanuli Tengah menggunakan helikopter di pagi hari ini. Rencananya wilayah mana lagi yang akan dikunjungi Presiden di Sumatera? Ya, bisa diulangi lagi Febrian, saya kurang mendengar suara Anda. Baik, Adi, untuk agenda Presiden selain dijadwalkan akan menuju ke Tapanuli Tengah menggunakan helikopter, apakah memang ada kawasan terdampak lainnya juga yang akan dijadwalkan dikunjungi oleh Presiden? Ya, memang ada sejumlah daerah lain yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Selain di Tapanuli Tengah yang terdampak, nanti Presiden juga akan bergerak ke daerah lain seperti misalnya di Kutacane, di Aceh begitu. Lalu kemudian juga rencananya akan di Aceh ini cukup banyak titik nanti akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu kemudian juga akan ke Kabupaten Deli Serdang juga. Jadi setidaknya informasi yang kami terima ada 2 provinsi yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah titik. Tetapi nanti kita akan konfirmasi lagi ya pastinya, karena ini tentu dinamis melihat kondisi cuaca juga. Lalu kemudian melihat bagaimana nanti waktunya dan kondisi di lokasi, apakah kemudian bisa dikunjungi atau tidak. Nah, tentu pembukaan akses ini salah satunya adalah agar semua lokasi ini bisa dikunjungi dengan baik. Febrian. Baik, berarti nanti akan menuju ke Tapanuli Tengah, kemudian akan menuju ke Kutacane Aceh dan juga ke Deli Serdang Sumatera Utara. Kita harapkan agar kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ini bisa semakin mempercepat penanganan dan juga evakuasi bagi para korban banjir di Sumatera. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Informasi terkait dengan banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera masih akan kami hadirkan dalam program Metro TV lainnya. Tetaplah bersama kami. Terbang 15 menit lagi sampai, kan ada di GOR kan temennya. Ada nggak ya, Bu? Di GOR, katanya ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.